Jadi Ar-Rahim sekarang katanya jomblo, itu sunnah juga jomblo. Karena Nabi pernah jomblo. Sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in. Walhamdulillahi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, mungkin akan langsung disampaikan oleh Pak Ustadz untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadha ila yaumina hadha. Qala Allah ta'ala, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunati wa sunati khulafai rasidin min ba'di. Kang kula hormati Pak Sekjen, Pak Abdurrahim, rancangan kula sing kula mulyakaken sedantene teteh-teteh kulane jadine grogi ki didelengi kabeh di pelopori isin kita nek. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, kula sedanten niki diisungi bahasanya punten, bahasanya Jawa apa bahasa Indonesia? Indonesia ya? Oh, pantesan Padang Longo itu bahasa apa ya? Jambi juga saya nggak paham. Oh, itu bahasa Banten alus tadi tuh. Puji syukur alhamdulillah kepada sahabat-sahabat atau teman-teman teteh-teteh, kita bisa berkumpul di sini, khususnya saya pribadi bisa bersilaturahmi dengan Dewan Mahasiswa yang ada di Al-Kharia ini. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada pembimbing umat, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di hari kiamat nanti mendapat hadiah syafaat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih yang pertama. Yang kedua, minta kepada teman-teman yang ada di sini, selama kita kajian mungkin setengah jam, fokus kita jangan ke balas chat dulu atau balas WA dulu, fokus kita ngaji dulu. Minta waktunya kepada teman-teman semua setengah jam, insya Allah nggak lama. Nanti ada sesi tanya jawab dari Kang Ustadz Ragil. Pembahasan kali ini sesuai judul, yaitu sunnah. Dan apa itu sunnah, supaya tidak disalahpahami sunnah itu apa. Mungkin yang pertama, teteh, menurut teteh sunnah itu apa? Agak dikerasin teh. Volumenya agak dikerasin katanya. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disebarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada tambahan dari pengertian dari teteh ini? yang dikerjakan mendapat pahala, yang tidak dikerjakan mendapat dosa. Subhanallah. Ada lagi? Sama. Sunnah itu sama. Artinya, oh, alhamdulillah. Nah, seperti itu sunnah. Sunnah menurut definisi usul fikih seperti teteh siapa tadi? Teteh Amalia. Sunnah menurut definisi fikih itu menurut teteh Ina. Jadi dari sudut cara pandang mana kita memandang, dari keilmuan mana, ada yang dari usul fikih, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, itu definisi sunnah menurut usul fikih. Sedangkan menurut fikih, mayusabu fi'luhu wala yu'aqobu tarikahu, adalah perbuatan-perbuatan yang bila kita melakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak. Nah, itu menurut definisi. Nah,
Tapi sekarang sunnah itu terdistorsi. Udah saya bahasanya belebet ini. Soalnya grogi sama dilihatin tete-tete itu. Biasa ngeliatin ibu-ibu mah nggak deg-degan gitu. Kalau ibu-ibu kan biasa aja gitu. Sunnah sekarang terdistorsi dengan apa? Dengan maaf ya kalau di sini saya bukan mengkambing hitamkan. Sunnah itu sekarang terdistorsi dengan adanya maaf seperti saya jenggot katanya itu sunnah, atau maaf lagi sunnah itu celana singkrang sunnah. Sunnah itu luas pengertiannya. Sunnah itu seperti tadi sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, sesuatu yang ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut definisi daripada fikih. Sedangkan sunnah secara dibahas oleh pendiri NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mungkin sedikit saya baca langsung dari sumbernya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnatu bid-domi wa tasdid, sunnah dengan dibaca doma dan tasdid, kama qala Abul Baqai, kama kayak barang kang wis ngucap sapa Abul Baqa, seperti yang telah diucapkan Abu Baqa fi kulliyatihi ing dalam kitabe Abu Baqa, yaitu kitab kuliah. Lughatan secara bahasa, ini ya, lughatan secara bahasa menurut Abul Baqa, atau riqatu itu jalan atau cara, itu jalan, walau ghairu mardiatin lan senejan ora den ridhoi, adalah sebuah jalan yang jalan itu maksudnya bukan berjalan ya, jalan walaupun jalan tersebut tidak diridhoi, itu sunnah. Sumpama contoh Kang Rohim punya adat kebiasaan nongkrong di gardu setiap jam 8, itu tidak telat setiap malam. Di situ di gardunya ada wifi-nya rupanya, modal wifi gratis nongkrong. Jadi kebiasaan itu, oh rupanya yang ketahui itu yang merasa itu. Di gardu itu jam 8 terus dilakukan terus menerus, itu menjadi sunnah walau ghairu mardiatin, walaupun itu tidak jelas tidak diridhoi nongkrong di situ tuh. Sedangkan wasar'an menurut sarah, ismun itu suatu nama, litoriqatil mardiyati kedua jalan kang diridhoi, al-maslukati kang wis den ambah yang sudah dijalankan, fidini ing dalam agama, salakaha kang wis ngambah atau wis nempuh ha ing toriqo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah nama yang dilakukan, yang pernah melakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ar-Rahim sekarang katanya jomblo, itu sunnah juga jomblo. Karena Nabi pernah jomblo. Sunnah, dapat sunnahnya. Jomblo juga saya sunnah. Nabi dulu pernah jomblo sampai 25 tahun. Cuma Ar-Rahim sekarang umurnya berapa nih? Kalau lebih dari 25 tahun, berarti sudah keluar dari sunnah. Setahun lagi. Nah, itu setahun lagi katanya. Berarti masih dalam sunnah. Ya, walau biwiri mardiatin. Awairuhu atau seliane Nabi nih. Awairuhu atau seliane Nabi. Ini yang paling yang menjadi polemik di kalangan kita, khususnya yang bermanhaj. Maaf di sini kalau manhajnya kita itu ahlu sunnah, manhaj ahlu sunnah. Yang keluar dari ahlu sunnah, inilah ghair ini dihilangkan. Ghair dihilangkan maksudnya apa? Fokusnya apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi berarti bukan sunnah. Sedangkan menurut kitab ini bukan hanya fokusnya Nabi, al-ghairuhu atau liane Nabi. Berarti kalau umpama Nabi tidak melakukan, terus ada yang melakukan itu satu kebaikan, apa itu dianggap indah? Tunggu dulu.
Kalau itu perbuatannya adalah perbuatan tidak baik di sana di atas, maka jelas itu adalah bid'ah. Itu seperti ini contoh. Contoh, Nabi itu tidak pernah, waktu hidupnya masa Nabi nih, tidak pernah menyunahkan yang namanya sholat sunnah wudhu. Tidak pernah menyunahkan sholat sunnah wudhu. Tapi pada suatu hari, Nabi itu menegur sahabatnya. Sayyidina Bilal ditegur pada suatu hari, "Wahai Bilal, saya bermimpi ketika berjalan-jalan di surga, mendengar sendal engkau di dalam surga." Bunyi sendal kaki ya. Kita kalau sudah sahabatan sangat lama kan tahu jalannya sahabat kita itu. Ini Ar-Rahim ini. Dari cara jalannya, cara gesrekan kakinya tahu kan. Saya tahu engkau ada di dalam surga waktu saya ada di luar surga jalan-jalan. Amal apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendahului aku ada di surga? Gitu kata Nabi kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ngitung amalnya apa sih saya itu. Setelah dipikir-pikir, oh ya Rasul, saya itu setelah wudhu saya sholat. Setelah wudhu saya sholat. Itu setiap wudhu sholat. Padahal Nabi tidak menyuruh, bahkan tidak melakukan. Itulah yang jadi namanya sunnah takririyah. Nabi tidak melarang dan tidak mencegah. Fi'liyah, takririyah, ada lagi kauliyah, ucapan-ucapan. Contoh yang takririyah tadi, Nabi tidak menyuruh, tidak melarang, tapi dilakukan oleh sahabat. Contoh yang kauliyah, Nabi biasanya menyuruh, seperti jarah. Umpama, ini nahaitum, setuhnya saya ini dulu mencegah kalian jarah. Fajuru, sekarang jarahlah. Itu namanya langsung sunnah kauliyah, sunnah yang diucapkan. Sunnah yang langsung diucapkan. Atau sunnah yang langsung dikerjakan oleh Nabi. Itu namanya sunnah fi'liyah. Seperti Nabi puasa hari Senin. Itu sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Al-Ghuruhu, kembali lagi ke liannya Nabi. Itu kan semasa Nabi bisa ada sunnah takririyah. Bagaimana kalau setelah Nabi tiada? Bisa saja itu hal dilarang. Nah, Ghuruhu di sini pernah dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar. Sahabat Sayyidina Umar itu mengkreasikan, maaf ini, kalau bahasa saya mengkreasikan, sholat sunnah tarawih yang berjamaah itu adalah kreasi daripada Sayyidina Umar. Di zaman Nabi, saya membaca di kitab Hujatus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Ali Maksum, di situ terangkan bahwa Nabi sholat sunat tarawih itu dalam 1 bulan cuma 3 atau 2 kali sebulan itu. Tidak merutinkan full di tarawih 1 bulan, tidak. Jadi Nabi tidak pernah melakukan salat tarawih full 1 bulan. Selainnya Nabi tidak ikut berjamaah, tidak berjamaah. Nah, waktu itu Sayyidina Umar melihat kok setelah Nabi wafat ya, sekarang sholat pada sendiri-sendiri ini nggak rapi. Akhirnya dirapikan Sayyidina Umar, itu pun menjadi sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya sahabat. Bukan hanya sahabat-sahabat saja tuh. Miman huwa alamun, miman saking wong kan huwa utawi Simon ya si wong alamun iku wong kang sangat pinter fitini ing dalam masalah agama ka sahabat radhiyallahu anhum, kaya sake sahabat radhiyallahu anhum liqauli sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunati, netepi sira kabeh bisunati kelawan sunah sun sunati khulafa'i rasyidina lan sunahe khulafa rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali min ba'di ing dalam sewise isun. Wa urfan, secara adat tadi, secara ini ya, secara bahasa, secara syara dan secara urf adat. Apa sih secara adat sunah kun? Ma wadoba alaihi ma iku barang kang ngelanggongaken
yang menjadi wiridan. Tadi wiridan itu terus-menerus dilakukan. Seumpama Ar-Rahim wiridannya habis sholat Isya adalah rotibul hadad, tidak pernah telat habis Isya rotibul hadad, itu menjadi sunnah. Alaihi ingatasima muqtadi kang jadi panutan nabian iku nabi kana atau anaya si wong awalian atau wali. Sekali lagi diuraikan dari atas bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan baik itu tidak diridhoi. Kalau tidak diridhoi tetap mendapat dosa. Tapi kalau diridhoi itu akan menjadi sunnah sesuai hadis yang mengatakan man sana fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ala biha. Man sana fil islami sunatan hasanatan, siapa yang berbuat di dalam Islam kebaikan yang bagus, falahu ajruha, maka orang tersebut mendapatkan balasannya. Wa ajru amila biha, dan orang-orang yang mengikuti orang tersebut ba'dahu, setelah orang tersebut, min wiri ayang kuso, tidak dikurangi apa-apa dari orang tersebut, min ujurihim, dari pahala-pahala orang tersebut. Jadi gini sumpama ilustrasinya, sumpama sekarang ketuanya Kang Sinten? Ilham. Kang Ilham. Kang Ilham ini merutinkan kajian seperti ini setiap minggu sekali. Setiap minggu sekali. Jelas ini sebuah kebaikan. Ya, jelas ini sebuah kebaikan. Setelah Kang Ilham, ini katalisatornya adalah Kang Ilham. Pertamanya ini. Sebelum-belumnya nggak ada kegiatan seperti ini. Setelah Kang Ilham melakukan seperti ini, diikuti oleh generasi setelah Kang Ilham. Maka Kang Ilham waktu ini mendapat reward 1, dan setiap pengikutnya yang mengikuti Kang Ilham itu mendapat lagi Kang Ilhamnya dari ini nih, seperti MLM itu, jariahnya. Kang Ilham, umpama ada yang mengikuti 100, Kang Ilham waktu itu nanti dapat 101. Punya Kang Ilham 1 nyangking, yang 100-nya dari teman-teman yang mengikuti sana. Itu mansana fil islami sunatan hasanatan. Kalau di YouTube itu namanya Ruang Santri. Di Ruang Santri itu ada kajian-kajian, silakan nanti kalau mau tanya komen, insya Allah saya balas. Kalau di IG sama di Ruang Santri, tapi lebih aktifnya ke YouTube. Di IG sama Ruang Santri, di YouTube Ruang Santri, katuran di subscribe. Ruang Santri bukan ruang guru ya, Ruang Santri. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada silaf kata kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.